Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Minggu Paskah yang kedua, 24 April 2022, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam hidup kita manusia, kita selalu dan bahkan sangat mengandalkan panca indera kita. Terhadap suatu hal, kita akan sampai pada kata percaya, apalagi kalau menyangkut hal-hal yang mengherankan. Kita akan sampai pada kata percaya akan hal itu apabila kita bisa memberikan
kesaksian lewat penglihatan kita sendiri. Apabila kita bisa mendengar sendiri, apabila kita tidak bisa membuktikan itu dengan panca indera kita, maka hal yang mengherankan itu akan sulit kita percayai. Hal yang manusiawi dan berkenaan dengan panca indera ini kemudian sering terbawa pada hal-hal iman atau surgawi, di mana membuat kita lamban sebenarnya dalam pertumbuhan iman kita. Tetapi itu bukan berarti hal-hal ini tidak penting atau diabaikan saja kalau kita berbicara soal iman atau surgawi, di mana kita hanya membutuhkan hati dan tidak panca indera kita. Bukan demikian juga. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini memperlihatkan dalam diri Thomas sang rasul kelambanan dalam beriman akan Kristus yang bangkit. Thomas yang tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada teman-temannya, dia tidak percaya akan kenyataan Yesus yang bangkit itu. Walaupun sudah diberitahu oleh teman-temannya, kami telah melihat Tuhan. Thomas mau bukti yang otentik lewat panca inderanya, lewat mata yang melihat dan tangan yang meraba dan merasakan. Apa yang dialami Thomas ini, kemudian ketika sesudah 8 hari Yesus menampakkan diri lagi di tengah-tengah mereka, di mana Thomas juga hadir, membuat Thomas kemudian berseru sebagai tanda penyesalan, tanda pertobatannya. Tanda pertobatan karena kekurangan iman, kelambanan dalam imannya akan Yesus yang bangkit. Dia kemudian berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Satu seruan yang bukan hanya menandakan lagi soal penyesalan pertobatannya karena kekurangan imannya, tetapi juga mau menyatakan ketidakraguan dia lagi akan kebangkitan Yesus. Pernyataan Thomas yang luar biasa ini tentunya kemudian direspon oleh Yesus dengan sabdanya, "Engkau melihat karena engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dialami Thomas Rasul sering dialami oleh kita juga, para pengikut Yesus zaman ini. Kita dalam urusan dengan iman, kita sering lebih menggunakan otak, menggunakan pikiran kita daripada hati kita. Kita membuka otak pikiran kita, namun pada saat yang sama kita tidak membuka hati kita. Kita sering lebih menutup hati kita, sehingga kita lamban dalam pertumbuhan iman. Peristiwa hari ini dalam Injil mengajarkan kita untuk menggunakan keduanya secara bersama-sama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita menggunakan mata dan telinga kita, menggunakan perasaan kita dalam mendengarkan sabda Tuhan, dalam melihat karya-karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kita merenungkannya dan kemudian menjadikannya dalam tindakan nyata iman kita. Pertanyaannya, sanggupkah kita? Sabda Tuhan Yesus sebenarnya kalau mau kita berbesar hati, tertuju buat kita. Apa yang Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Karena kita tidak menyaksikan, kita tidak melihat secara langsung dengan mata dan telinga telanjang kita tentang apa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan. Namun kita percaya, bukan? Kita percaya akan kebangkitan Tuhan. Karena itu mari kita buktikan bahwa kita benar-benar saksi kebangkitan. Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dia hembus Roh Kudus. Dia mengutus kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Kita jadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan lewat tindakan nyata iman kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini juga adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kebanyakan dari kita menjalankan novena Kerahiman Ilahi
sejak Jumat Agung yang lalu. Apa pesan Minggu Kerahiman Ilahi? Hemat saya ada 2 pesan penting. Yang pertama, Allah itu Maha Rahim. Allah kita selalu siap sedia menganugerahkan kerahimannya kepada kita manusia. Allah selalu siap menantikan siapa saja yang mau kembali dari kedosaannya. Allah sudah menunjukkan itu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Percayakah kita akan kerahimannya? Percayakah kita akan Allah yang Maha Rahim, yang selalu siap memberikan pengampunan yang luar biasa kepada kita yang berdosa ini? Pesan kedua, karena Allah itu Maha Rahim, kita sebagai orang beriman juga harus punya kerahiman. Kita orang beriman harus murah hati dalam hubungannya dengan sama saudara dan saudari kita yang ada bersama kita. Kemurahan hati, kerahiman nampak dalam sikap memberi dan sikap mengampuni. Sanggupkah kita? Mari kita jadi saksi-saksi kerahiman Tuhan. Mari kita jadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan dengan sikap memberi, dengan sikap mengampuni. Itulah yang Tuhan mau. Semoga kita dimampukan dengan berkat kerahiman ilahi yang kita terima di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena walaupun kami tidak melihat secara mata telanjang, namun kami Kau anugerahkan iman seperti sekarang ini. Kami percaya. Bantulah kami terus menjadi saksi-saksi-Mu, saksi-saksi kerahiman-Mu, lewat mendengarkan dengan hati apa yang Kau sabdakan kepada kami setiap hari, dan kami wujud nyatakan dalam tindakan nyata kami. Bantulah dan tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalanilah hari ini dengan senyummu dan selamat hari Minggu Kerahiman Ilahi.